Saudara-saudariku terkasih, kita bertemu lagi dalam renungan kita minggu kedua masa Advent. Sebelumnya mari kita dengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika nabi itu berkata, "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Kami adalah anak Abraham.' Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk ke padang gurun bersama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mulai mewartakan pertobatan dan mengajak untuk mempersiapkan kedatangan Yesus di padang gurun. Padang gurun itu simbol. Pertama, padang gurun itu secara fisik, ya, kenyataannya padang gurun itu memperlihatkan kondisi atau keadaan kering kerontang, tak ada air, tak ada kehidupan, tidak ada pepohonan, ya, itu padang gurun. Nah, ini sebenarnya simbol yang mau Yohanes katakan kepada kita bahwa orang yang jauh dari Tuhan, atau katakanlah orang yang tidak hidup bersama Tuhan, dia akan seperti padang gurun, tanpa kehidupan dan tidak bisa memberikan kehidupan kepada orang lain, tidak bisa memberikan kesejukan, kebaikan kepada orang lain. Itu padang gurun. Itu simbol ketika manusia jauh atau menjauhi Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, karena dia sudah dari penciptaan ada bersama Tuhan. Maka ketika dia jauh dari Tuhan, maka dia akan kehilangan sumber kehidupan dan dia akan kehilangan kemampuannya untuk berbagi kehidupan itu dengan orang lain. Karena dia sendiri kering kerontang, dia sendiri tidak bisa menghasilkan apa-apa untuk dirinya sendiri. Nah, Yohanes coba mengajak kita pada minggu kedua ini, mengalami ini, merasakan ini, kebutuhan kita untuk kehidupan. Merasakan bahwa sebagai manusia kita butuh sumber kehidupan, kita butuh Tuhan, kita butuh orang lain, kita butuh apa yang dinamakan sumber kehidupan, ya, seperti padang gurun membutuhkan air supaya padang gurun itu bisa memberikan kehidupan orang lain kepada orang lain atau kepada tanaman, kepada binatang-binatang. Demikian juga dengan kita, manusia, jiwa kita, hati kita, hidup kita, bisa memberikan kehidupan, kehijauan, kesejukan, dan ketenangan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain kalau kita merasakan, kita mengalami bahwa sumber kehidupan itu ada di dalam diri kita. Oleh karena itu,
kita diajak untuk berbalik, untuk melihat kembali bagaimana kehidupan, bagaimana sumber kehidupan itu memberikan kita segala yang kita butuhkan. Padang gurun sebenarnya momen atau kesempatan untuk mengajak kita menyadari diri kita yang rapuh, yang lemah, yang berdosa, dan mengajak kita untuk menyadari bahwa satu kebutuhan utama yang kita perlukan adalah Allah, sumber kehidupan, sumber kedamaian. Oleh karena itu, padang gurun atau berpadang gurun dalam diri kita artinya menyadari kebutuhan utama kita, prioritas kebutuhan kita, Allah. Dari memiliki Allah itulah kita akan memiliki segala-galanya, ketenangan, kedamaian, dan kita bisa berbagi ketenangan dan kedamaian itu dengan orang lain. Itu artinya pertobatan. Sehingga dikatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, ambil, pegang Tuhan sebagai sumber segala-galanya. Allah adalah segala-galanya bagi kita. Oleh karena itu, pertobatan bukan lagi sebuah ajakan, tetapi sebuah dorongan batin untuk mengalami kerahiman dan kebaikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Sehingga dalam situasi apapun, dalam kondisi kesulitan apapun, ya, yang disimbolkan dengan padang gurun atau kesulitan hidup, maka disitulah kuasa Tuhan akan bekerja untuk kita. Kita bertobat karena Allah mau menghidupkan kita, karena Allah mau memberikan kita sumber kekuatan supaya kita bisa berbagi kehidupan bagi dan dengan orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.